Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Suzuki SX4 S-Cross tahun 2018 facelift, transmisi automatic. Mobil ini pesanan Pak Anwar dari Pandeglang, Banten. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Pesan mobil di kami, selain kami bisa carikan mobilnya sampai dapat, kami juga bisa bantu permajaan untuk unitnya. Biasanya jika kita beli mobil bekas, pasti butuh permajaan di mobil tersebut yang baru kita dapatkan. Contohnya ada lecet di bodi, harus ganti ban, harus ganti oli, perbaikan kaki-kaki. Biasanya namanya juga mobil bekas, butuh dirapihkan. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami tidak lepas setelah inspeksi. Kami bisa bantu sampai mobil benar-benar tidak ada PR baru dikirim kepada pemesan. Saya akan bahas kondisi mobil ini mulai dari eksterior. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya ada beberapa jamur bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon. Bumper depan ini pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Kemudian fog lamp bagian kanan utuh. Chrome-nya juga masih baik, hanya ada beberapa jamur bisa hilang nanti pas nyalon. Grillnya chrome-nya baik. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah. Tapi jika kita lihat secara detail memang ada beberapa baret seperti ini. Baret halus. Wajar ya pemakaian. Dan untuk mulus total bisa dicat ulang. Hitungannya repaint satu bumper itu satu panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh. List chrome-nya juga kondisinya baik, hanya ada jamur, bisa bersih nanti di salon. Dan untuk headlamp, bagian kiri sama dengan kanan, ada beberapa jamur saja, hitungannya sudah masuk di salon. Utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya baik, sama hanya ada beberapa jamur, bisa hilang dipoles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. 71,9 mikron, jadi masih ori cat dari kap mesin ini. Velgnya masih ori, 16 inci. Catnya juga masih ori, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Produksi ban di tahun 2023. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2023 layak dipakai ya, belum expired. Dan ketebalan juga di 7,56 mm. Jadi sangat layak dipakai untuk bagian ban depan kanan. Dan untuk kampas rem bagian kanan masih tebal, layak dipakai. Kemudian liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk fender depan kanan kondisi catnya baik, emblem VVT utuh. Ketebalan catnya fender depan kanan 76,6 mikron, masih ori. Spion bagian kanan kondisi catnya baik, beberapa jamur bisa hilang dipoles. Mikasen utuh. Dan untuk pilar-pilar sampai ke bagian atas semuanya rata-rata masih ori, masih di bawah 100 mikron. Kondisinya baik, tidak ada pecah parah, jamur bisa hilang dipoles. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2022. Pemasangannya di dalam. Jadi kebalik ya, harusnya kan pemasangan produksinya itu di luar. Tapi sudah kita inspeksi, produksi di tahun 2022. Belum expired memang, tapi ketebalan sudah tipis. 2,27 mm. Jadi sudah tipis, waktunya diganti. Harganya untuk ban 16 inci seperti ini merek Bridgestone atau Dunlop itu di 950.000 sampai di 1.100.000
100, harganya bermacam-macam ya. Jika kita beli online order itu lebih murah. Bisa kami bantu gantikan bannya, pengereman bagian belakang cakram, kampas rem bagian belakang masih bagus, masih tebal. Nah ini fender belakang kanan ada beberapa lecet sedikit di bagian ini. Untuk pecah parah sih tidak ada, dan ketebalan catnya fender belakang kanan 63,7 mikron, masih ori. Paling lecetnya itu di sela-sela pintu ya. Seperti ini, bekas membuka pintu kena tembok. Jika ingin mulus total ya dicat ulang, karena ada beberapa luka. Luka itu tidak bisa dipoles. Pintu belakang kanan sama ada beberapa baret halus juga. Pecah parah sih tidak ada. Dan untuk side skirt juga kondisinya baik. Ada beberapa yang pernah dicat ulang memang, tapi ketebalannya masih normal ya. 113 mikron, naik 50 sampai 100 mikron itu hanya naik cat, tidak ada dempul tebal. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kanan utuh, las titik pabrikan juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan belum pernah ada tabrakan keras dari samping, belum pernah ngeguling. Karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Pintu bagian driver sama, tidak ada pecah parah, hanya beberapa sedikit luka di sela-sela pintu. Overall tidak ada pecah parah, enak dilihat. Ketebalan catnya 88,7 mikron, masih ori. Dan untuk karet balon bagian pintu driver kondisinya utuh. Pilar A ini juga utuh, ada las titik pabrikan. Jadi bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras, tidak pernah ngeguling. Karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, sealer pintu semuanya utuh. Memang ada beberapa yang pernah dicat ulang di bagian pintu belakang kanan, tapi kemungkinan pernah ada lecet saja kemudian dicat ulang, dan itu sangat wajar, namanya juga mobil bekas. Dan sudah kita ukur dengan alat coating thickness, naik ketebalan 50 sampai 100 mikron itu hanya pernah naik cat saja, tidak ada repair, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit. High mount stop lamp utuh. Bagasi belakang ini ketebalan catnya 110 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Kemudian stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini pernah dicat ulang sama, cat ulangnya baik. Reflektor bagian belakang kiri utuh. Sensor mundur 4 titik utuh, reflektor bagian kanan utuh. Overall bumper belakang ini tidak ada pecah parah. Kondisinya baik, hanya beberapa kusam bisa hilang dipoles. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh. Ada power outlet 12 volt. Dan lampu ini tadinya mati ya, sekarang hidup. Jadi kemarin hasil inspeksinya sih mati. Kemungkinan bohlamnya saja, tapi saat ini hidup, sepertinya kendor saja. Nanti kita akan cek, kita akan kencangkan bohlamnya. Kemudian trim bagian kiri utuh. Di sini semuanya masih pada ori dan utuh, hanya kotor. Kotor wajar ya, bisa hilang nanti hitungannya di salon. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 6,63 mm. Ban serep layak dipakai, masih tebal. Di sini juga tidak ada korosi. Kotor bisa hilang di salon. Kemudian dongkrak kunci roda, toolkit semuanya ada. Bahkan partisi ini juga masih disimpan, biasanya hilang. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh, masih sangat lurus. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Rear cross membernya utuh. Las titik pabrikannya masih sangat presisi.
Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2022. Nah ini. Tapi sama rata dengan belakang kanan. Ketebalan 2 mm. Jadi sudah tipis. Untuk expired sih belum, tapi ya karena mobil dipakai wajar jika ban habis ya. Yang saya jelaskan tadi harganya 950.000, itu beli online, pasang sendiri lebih murah. Tapi jika ingin dibelikan langsung di toko terdekat itu biasanya di 1,1, 1,2. Dan untuk velg rata-rata tidak ada pecah parah. Jamur bisa hilang dipoles. Dan untuk kampas rem bagian belakang kiri tebal sama layak dipakai. Nah ini. Kemudian fender belakang kiri ada beberapa jamur saja bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya 77,1 mikron masih ori. Nah seperti ini bisa hilang dipoles ya. Kecuali beberapa ada baret-baret halus. Jamur bisa hilang dipoles. Yang luka yang tidak bisa dipoles. Ketebalannya pintu belakang kiri 62,8 mikron masih ori. Nah seperti ini ya, luka-luka sedikit saja. Side skirts juga kondisinya baik. Karet pintu bagian belakang kiri kondisinya utuh. Plastik pabrikan utuh. Karet pintu utuh. Sealer pintu utuh. Pintu bagian depan kiri ada beberapa baret juga sama. Wajar ya, karena catnya juga rata-rata masih ori mobil ini. Nah ini 56,7 mikron. Wajar jika ada luka, baret halus, namanya juga cat ori dari tahun 2018. Kemudian karet pintu utuh, plastik pabrikan juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kiri juga tidak ada bekas tabrakan keras. Karena semua pilar-pilar utuh, karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Spion bagian kiri ada beberapa baret halus bisa hilang dipoles, mikasen utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik, hanya ada jejamur, bisa hilang dipoles. Dan bule itu ada yang bisa dipoles, ada yang tidak ya. Nanti dicoba dulu. Tapi sudah kita hitung ini satu panel karena memang ada beberapa noda. Emblem VVT kanan kiri komplit di fender. Ketebalan catnya fender depan kiri 65,7 mikron. Masih ori. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020. Ketebalannya saya akan ukur karena beda sendiri ya. Sebelah kanan kan 2023 7,02 mm. Jadi masih layak juga. Ban depan bagian kiri masih tebal. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada lecet. Jamur bisa hilang dipoles. Kampas rem bagian depan kiri masih tebal, layak dipakai. Nah ini. Kemudian liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Rata-rata catnya masih ori. Yang pernah dicat ulang di bumper, fender belakang kanan, bumper belakang, dan bagasi. Yang lainnya masih full ori. Dan itu sangat luar biasa. Pertama, jika mobil itu tidak kerawat, biasanya di bagian atas sudah pernah dicat ulang. Karena bule, pudar, catnya ngelotok, sering kepanasan, sering kehujanan mobilnya. Dan mobil ini sangat dirawat oleh owner lamanya. Sepertinya sering di garasi. Cat dari tahun 2018-nya masih terjaga. Dan untuk yang pernah dicat ulang ya wajar. Namanya juga mobil dipakai. Owner lamanya mungkin masalah dilecet, pengen mulus, akhirnya dicat. Tapi kita punya alat coating thickness, alat ukur ketebalan cat. Jadi yang naik cat itu kita bisa lihat ketebalannya. Jika pernah ada tabrakan keras, ada repair, ada dempul tebal, di sini akan menunjukkan ketebalan dempulnya tinggi. Dan mobil ini hanya pernah naik cat saja.
sudah kita ukur naik 50 sampai 100 mikron saja. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras, hanya pernah lecet saja kemudian disiram. Dan untuk kondisi saat ini, saya hitung ada 4 panel jika ingin diperbaiki. Bumper depan, sela-sela pintu, kemudian di spion. Total jika ingin mulus total keliling dicat ulang 2 juta. Saya juga bisa bantu untuk repaint eksteriornya karena di sini ada tim body repair. Kemudian bagian ini bukan PR fatal, bisa dilewat juga dan tidak ada pecah parah juga di mobilnya, artinya lecet wajar saja. Bukan PR fatal, lumayan jika ingin dilewat 2 juta. Dan untuk poles sih perlu ada beberapa jamur baret halus, itu bisa hilang dipoles. Untuk jenis mobil seperti ini, poles bodi mulai dari eksterior, interior, ruang mesin, bagasi belakang 700.000. Dan mobil ini rata-rata sudah kita ukur pilar-pilarnya, sealernya, cross membernya. Kemudian yang pernah dicat ulang juga kita sudah ukur. Semuanya rata-rata normal, utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Suzuki SX4 S-Cross tahun 2018 facelift ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVT. Tenaganya 109 PS, torsinya 138 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi automatic konvensional 6 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas pembakaran masih sempurna. Dan untuk radiator ini menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk ruang mesin ini kotor, hitungannya nanti di salon bisa bersih. Untuk packing dan seal di bagian engine, mulai dari cover valve ini kering, gearbox atas juga kering, dan untuk bagian bawahnya semuanya rata-rata masih kering. Belum ada yang minta waktunya diganti. Untuk packing dan sealnya, ini cover valve, gearbox atas, dan untuk bagian bawahnya semuanya kering. Mobil ini kilometernya 78.000 dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya, untuk oli mesin ada di 74.000, jadi sudah kelewat ya. Untuk oli matic sama di 74.000, penggantiannya ketemu lagi di 100.000. Jadi untuk oli matic masih panjang. Untuk hasil tes olinya sih 41,3% oli mesinnya. Tapi karena kelewat kita sarankan untuk diganti ya. 400.000 untuk ganti oli mesin. Minyak rem tidak ada kadar air, menunjukkan oke. Dan untuk aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Hasil tesnya bagus, ini CCA 300, good, baterai health di 100%. Kemudian kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh, jamur seperti ini bisa hilang di salon, cross member depan semuanya utuh, plastik pabrikan juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, masih ori, remote-nya juga masih aktif, dan untuk sistem keyless entry-nya juga masih aktif, smart key-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kemudian untuk electric mirror, electric power track, SX4 S-Cross facelift dia sudah dapat. Power track bagian kanan aktif, tombolnya itu di sini. Kemudian elektriknya aktif, dan power track bagian kiri
aktif. Electric mirrornya juga sama, aktif. Door trim depan kiri kondisinya utuh. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh. Kemudian hand grip model retract. Sun visor bagian penumpang depan utuh, ada vanity mirror. Lampunya juga masih pada aktif. Lampu kabin sudah diganti, lampunya LED, ada tempat kacamata. Spion tengah sudah auto dimming, aktif. Sun visor bagian driver kondisinya baik, ada vanity mirror. Joknya juga masih ori, kulit, kondisinya baik, tidak ada yang cacat, kotor bisa hilang di salon. Kemudian untuk bagian driver ini juga sama, kondisinya baik, hanya kotor bisa hilang di salon. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Karpet orinya juga masih pada ada. Marker pabrikan juga di kepala-kepala bautnya itu masih pada ada ya. Nah ini, jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir, bersih seperti ini. Kemudian ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kontak juga di bagian speedometer sudah on, ACC kontaknya, indikator juga tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, semuanya aktif, tidak ada yang dimatikan. Airbag, EPS semuanya masih hidup ya, tidak ada yang dimatikan. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Hasil diagnosa juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian untuk power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kemudian untuk kaca depan ini, kaca filmnya baik, hanya ada jamur ya, jamur dan beberapa baret bekas wiper. Ini bisa hilang 100%, masuk ke spesialis kaca 400.000. Wajar ya, jamur atau karena karet wiper bekasnya lama tidak diganti. Bisa hilang 100%. Kemudian wipernya aktif, airnya hidup, ngipasnya masih detail. Kemudian untuk bagian belakang wipernya aktif, airnya hidup, belakang kurang detail, jika ingin diganti 80.000 karetnya. Ventilasi AC bagian kanan aktif, di paling bawah sini ada tombol untuk lampu fog lamp, dan ini untuk sensor mundur. Sudah keyless entry, pasti ada tombol start stop engine-nya. Kemudian mobil ini kilometernya 78.000, dan ini kondisi setirnya masih ori untuk setirnya, belum di retrim dan masih kencang. Pedal rem tidak ada yang habis. Mobil ini tidak ada buku servis, manual book tidak ada. Jadi untuk mengecek odometer ori atau tidak itu tidak harus ada buku servis ya. Kita lihat dari kondisi mobilnya. Ya, mobil ini mulai dari cat saja masih rata-rata banyak ori. Ciri-ciri kilometer tinggi itu tidak ada, biasanya setir sudah di retrim, sudah rusak parah, pedal rem sudah habis, biasanya seperti itu. Jadi jelas mobil ini tidak ada ciri-ciri kilometer tinggi. Dashboard juga tidak ada yang cacat, kondisinya baik. Ventilasi AC bagian kiri utuh, dan untuk laci juga masih baik. Ventilasi AC bagian tengah masih baik. Lampu juga semuanya sudah kita cek. Lampu depan, fog lamp, lampu belakang, high mount stop lamp, lampu rem semuanya aktif. Head unit aktif. Untuk audio steering switch-nya ini juga masih aktif. Nah ini ya, kita akan coba. Di sini ada kaset DVD-nya. Suaranya juga masih baik. Nah ini audio steering switch-nya masih aktif, suaranya masih baik. Kemudian untuk kamera mundurnya juga aktif, dan untuk AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan
kecepatan angin dari suhu 32,1 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya berhenti RPM di 900. Jika dapat di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Pelan-pelan turun prosesnya seperti ini ya. Jika AC-nya tidak normal atau tidak dingin, tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Oke, sudah dapat di 26,5 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada power outlet 12 volt, dan ini tuas transmisinya Girate 6 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk transmisinya masih normal. Ada 2 buah cup holder, parking brake juga masih pendek, masih bagus. Di sini bisa dijadikan armrest. Ada tempat penyimpanan di dalamnya. Kondisinya masih rapi. Inilah door trim belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini juga kondisinya baik. Lampu kabinnya juga masih aktif, sudah diganti lampunya LED. Hand grip juga semuanya utuh ya, model retract. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 5.800.000 PKP-nya. Kemudian surat-surat ini sudah kita cek keasliannya. Nomor rangka dan mesin sudah kita cek. Pada waktu inspeksi sudah kita kirim kepada pemesan, semuanya cocok. Dan untuk faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Dan untuk jok bagian belakang juga sama, kondisinya baik, kulitnya masih baik. Hanya ada beberapa kotor bisa hilang di salon. Armrest ini juga kondisinya baik. Ada 2 buah cup holder. Untuk nyalon sih perlu ya, untuk interior ini bersih nanti di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Anwar dari Pandeglang, Banten. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada suara, tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih normal. Mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi, mobilnya sering jalan juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Yang seperti itu kita hindari. Unit seperti inilah yang masih kita rekomendasikan kepada pemesan. PR-nya juga masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di harga 165 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini untuk rapi-rapi keseluruhan berikut dengan jasa. Totalnya di 176.830.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Suzuki SX4 S-Cross tahun 2018 facelift. Siapkan dana di 166 juta sampai 176 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian sudah berikut dengan jasa. Untuk pembelian mobil sih mungkin 160 sampai 170 juta tergantung kondisi dan tergantung kilometer biasanya. Jika semakin rendah kilometernya, biasanya harganya semakin mahal. Jadi untuk mobil bekas itu harganya tidak akan sama rata. Kemudian kondisi mobil bekas juga tidak akan sama rata. Tergantung rezeki, dapat mobilnya minim PR bisa terjadi. Kemudian lagi dapatnya PR-nya banyak bisa terjadi. Kemudian harga mobil bekas juga tidak akan sama rata. Lagi rezeki dapat harga murah bisa terjadi. Kemudian di sini kita transparan, Anda juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Unitnya Anda yang menentukan sendiri. Tugas kami inspeksi unitnya bisa. Atau unitnya seperti ini dari kami, seperti biasa kita akan persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung kepada owner. Pak Anwar ini juga langsung nego kepada owner, deal di harga 165 juta. Jadi jika memang ada sisa yang saya jelaskan di 176 juta misalnya, ada sisa dana, ya kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Dan untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, kemudian budgetnya berapa, mobilnya apa, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobilnya di pesan WhatsApp.
Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian selain kami aktif di YouTube, kami juga aktif di Instagram. Silahkan Anda follow Instagram saya. Silahkan bertanya di DM juga bisa, nanti kita akan balas. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.